Hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bincang Jiwa. Kali ini saya Fauzi Sanifandi akan memandu episode Bincang Jiwa bersama narasumber dan juga rekan saya. Pada kali ini temanya adalah tentang self-care ya, Sobat Jiwa. Self-care itu tidak mewah karena cukup tidur. Wow, mewah nih. Jadi kita kan kalau biasanya mikir self-care itu harus yang keluar duit banyak, harus ke tempat-tempat yang spesial. Tapi kali ini kami akan bahas lebih detail lagi tentang self-care itu bahwa ternyata tidak melulu tentang hal-hal yang mewah. Hadir bersama saya menjadi host yaitu Mas Pandu Gilang Karya. Kita sapa dulu. Halo Mas Pandu. Halo Mas Oji. Oke, sekalian juga sudah ke-spill ya narasumber kita, Dokter Cindy Antika, spesialis kedokteran jiwa. Halo dokter. Halo Mas Iya. Pandu, Mas Halo. Oji. Halo. Selamat datang kembali dok. Selamat datang juga. Kayaknya fansnya Bu Dokter apa nih namanya? Netizen. Netizen. Netizen ya. Jadi Pakai J, Satu-satunya pakai yang J. oh netizen. Iya, sudah ada grupnya kok nggak salah. Ini Oh, sudah sudah ada ada grupnya. fanbase-nya dokter Cindy. Ini harus buat lestik ya untuk dokter ini ya. Luar biasa. Ini kayaknya sudah kesekian kali ya dokter ya di Bincang Jiwa ya. Iya, iya, Jadi sudah sudah kesekian sangat kali. familiar mungkin ya sobat jiwa dengan wajahnya dokter Cindy. Tapi tidak dengan rekan saya yang satu ini. Iya, iya. Iya, Pertama saya kali perkenalkan ya, Mas namanya Pandu. adalah Mas Pandu Gilang Karya. Silakan Mas. Pertama kali nih Bu Dok Iya. nih. Jadi nanti mungkin kita akan banyak ngobrol tentunya ilmu-ilmu baru dari Bu Dok Jelas, ya. sudah pasti. Sharing lah ya. Sharing lah ya. Sharing, ngobrol santai. Iya, ngobrol. Iya, karena kan kita Bincang Jiwa itu membahas topik-topik dan isu tentang kesehatan jiwa Betul tentunya. Namanya juga Bincang Jiwa. Bincang ya. Jiwa. Bincang Jiwa. Oke, self care ya dok ya. Tadi sudah saya Iya. mulai bahas tentang self care itu dari tema kita. Kenapa sih kita tuh selalu berpendapat atau memiliki anggapan kalau self care itu harus yang mewah. Mahal ya. Harus yang mahal. Di Ya, tempat-tempat yang benar. mewah Iya, gitu ya. harus. Karena kalau di beberapa saya lihat ya Bu Dokter ya, kalau Instagram khususnya mungkin influencer itu kalau lagi posting di hotel mewah atau liburan lagi self care nih. Oke, ya. Ya jadi itu ya. Kira-kira menurut dokter self care itu apa dan apa emang harus mewah seperti itu nggak sih dok? Oke, jadi itu tergantung ya. Jadi kita bahas dulu self care itu ya. Sebenarnya kalau di jiwa sendiri ya, kalau di anunya self care itu mungkin tidak seperti yang dibicarakan sekarang ya gitu. Tapi pada dasarnya, pada intinya self care itu adalah bagaimana sih cara seseorang itu menjaga gitu loh kesehatan mental dia, baik fisik maupun mentalnya. Jadi setiap orang itu punya caranya sendiri gitu untuk itu. Punya cara sendiri. Punya menjaga. cara sendiri. Dan tidak harus mewah berarti dok. Betul, tidak harus mewah. Jadi kita hanya dengan cara misalnya makan makanan masakan kita sendiri gitu ya. Jadi spill sedikit nih ya, spill sedikit self care. Salah Berarti satunya self-care dengan dokter cara adalah masak. Iya betul. Masak dan menikmati masakan. Iya, sendiri. menikmati Keren. masakan sendiri sambil baca buku gitu, tidak terdistrak apapun begitu. Enak Itu sekali salah ya. satu Iya, itu. Self care nih Dengan Bu cara Dokter tuh self-care itu. masak, habis masak sambil baca buku Makan, gitu betul, ya. betul. Itu Double salah ya, satu Bang? self care. Iya. Makannya dapat, bukunya dapat. Jadi Bukunya self care dapat. double. Sungguh Iya. sangat efisien ya Iya, dokter ya. betul. Jadi berbeda-beda gitu. Setiap orang itu kan tidak bisa kita samaratakan kan. Ada Benar, memang benar. orang yang self care saya adalah dengan cara tidur ya, seperti tema kita Mhm. saat ini gitu. Self care itu tidak mewah, cukup tidur juga bisa begitu ya. Jadi memang berbeda-beda cara orang memulihkan dirinya dari rutinitas. Oke, Betul. Jadi agar tidak terjadi burnout tadi gitu. Oke, mungkin kalau sedikit sharing self care saya adalah ikut-ikutan juga membaca. Weh. Produktif ya, Membaca beneran produktif atau itu. menyamakan dengan Bu Dokter nih? Membaca hati. Ya. Waduh. Membaca hati berat. Cenayang. Saya juga suka hobi baca dok, tapi mungkin lebih ke yang hiburan ya. Oke. Mungkin semacam Komik kayak ya. novel, komik Oke. gitu dok, cerita Oke. bergambar. Saya suka sastra mungkin ya, kemudian sastra, Agak berat kemudian ya, enggak, Beda ya. enggak juga sih. Iya. Kalau mungkin bagi Bu Dokter itu self care. Iya, itu Kalau self bagi care kita- bagi saya. Kalau bagi Itu kita self mungkin care itu gitu. penyiksaan diri Nah, sedikit ya. makanya itu ya, kayak katanya Bu Dokter, setiap orang punya self care-nya masing-masing. Betul, betul. Kita punya memang sendiri-sendiri caranya. Nah, yang paling penting adalah menemukan itu gitu. Oke. Menemukan itu bagaimana Jadi sih lebih- menemukan cara untuk self care kita itu tadi gitu. Explore gitu dok ya. Betul, explore diri. Kadang kan kita harus mengenali diri kita lebih jauh lagi agar nantinya kita bisa tahu bagaimana sih cara kita memulihkan diri kita. Nah, memulihkan diri kita self care tadi itu. Tapi Bu Dok, kalau misalnya nih, kan kita tahu misalnya kayak Bu Dok tadi untuk self care-nya
memasak, Iya. membaca, Mas Oji juga membaca. Nah kadang kan kadang kita kayak ikut-ikutan, oh itu self care-nya keren loh, coba Oke. nggak gitu. Nah tapi ternyata mungkin tidak nemu nih self care Oke. diri sendiri kayak gitu, tapi memaksakan self care yang tadi Self mungkin care orang lain karena yang- kita oke. saya ngefans nih mungkin kayak netizen gitu ya, Oke. ngefans sama Bu Dokter kayak gitu. Jadi saya mau ikut-ikutan self care-nya Bu Dokter, baca dan sebagainya, tapi ternyata agak berat ya. Itu Iya. mungkin jatuhnya FOMO ya bang. FOMO ya, iya betul itu FOMO ya kalau bahasa kerennya ya FOMO gitu. Jadi tidak ikut-ikutan ya, maksud saya itu tadi adalah ya tadi pentingnya untuk bagaimana cara kita untuk menemukan gitu, menemukan self care kita sendiri. Gitu. Jadi misalnya kesukaannya orang kan beda-beda ya, tidur tapi misalnya tidur sepanjang hari gitu kan, misalnya hari libur saya nggak suka kemana-mana, saya sukanya tidur aja dari pagi ke pagi gitu. Gitu kan ada yang seperti Iya, ada, itu ya. ada. Nah, jadi dia Nah, memulihkan iya, dirinya tahu. gitu. Jadi it's okay gitu. Nggak apa-apa Kenapa ya. harus sama gitu? Tidak It's tidak okay. apa-apa. Tapi kalau mau coba-coba gitu kan, kenapa tidak gitu kan? Itu kan bagian dari kita mencari diri kita. Misalnya saya coba deh coba kalau baca buku ini atau yang gini gimana nih kira-kira, oh ternyata nggak cocok nih, nggak match dengan saya. Tidak gitu, cari yang lain lagi gitu kan, explore, bagian dari explore diri kita. Oke. Tapi kalau Bu Dokter sendiri nih nemuin self care yang tadi itu, apakah pernah coba-coba dulu atau memang kayak oh nih tek nih saya nemunya Oke. saya nemunya oh ini self care Oh, saya kayak gitu, atau mungkin ada coba-coba dulu kayak gitu. Kalau coba-coba tidak mungkin karena saya menemukan hobi ya, hobi saya gitu. Saya mengenali, jadi hobi saya salah satunya adalah dengan cara itu memasak dan membaca gitu. Jadi saya coba kombinasi keduanya gitu. Jadi pada saat saya tidak sedang misalnya tidak bekerja, tidak berpraktek dan yang lainnya, saya di rumah saya memasak untuk diri saya sendiri, saya makan, kemudian saya sambil membaca buku kesukaan saya. Sudah, seperti Jadi itu. seperti itu ya. Jadi memang semua orang spesial, semua orang Betul. punya caranya sendiri untuk menikmati waktunya dia. Iya, betul. Cuman sekarang mungkin lebih gimana kita menilai atau mengeksplor diri kita kayak gitu, Dok. Ya? Betul. Kalau betul misalnya sekali. Dok, saya kan punya banyak apa ya? terinduksi ataupun mendengar-dengar istilah selain self care, saya juga pernah dengar self reward. Oke. Nah, apakah dua hal ini adalah suatu hal yang berkaitan atau mungkin bahkan mereka sebenarnya hal yang sama, Dok? Oke, self reward itu adalah penghargaan ya. Hadiah nih buat gua gitu, buat diri saya sendiri gitu kan itu. Kalau yang seperti itu misalnya kita sudah mencapai sesuatu achievement gitu, apa yang kita mau gitu, target kita sudah tercapai. Oh ya, saya mau reward diri saya dengan hal ini. Jadi self care itu bisa jadi adalah bagian dari salah satunya adalah self reward tadi gitu. Jadi tapi kalau dikatakan berbeda ya jelas ya, karena yang satu ketika kita sudah mencapai sesuatu kita mereward diri kita, memberikan hadiah kepada diri kita gitu tanpa menunggu orang lain ya. Jadi tidak mendapatkan validasi ya, memvalidasi diri kita sendiri gitu loh, memvalidasi diri kita sendiri bahwa saya sudah mencapai ini nih gitu. Jadi saya mereward diri saya, memvalidasi diri saya sudah mencapai ini, saya hebat gitu kan. Saya sudah bisa sampai di titik ini begitu kan. Jadi saya memberikan hadiah kepada diri saya. Jadi gitu ya, sama-sama penting self reward maupun dengan Self care Ya, tapi tadi, kalau kita me time ya, ada ya me time lagi time, banyak banget ya. self healing, apa kan Iya, namanya? Self iya banyak healing, banget. self Itu healing. kayak self itu ya. betul. Self- Kayak self- sinonimnya ya, sinonimnya ya mungkin ya. Tapi kalau tadi kita dengar dari penjelasan dokter, kayaknya penting banget ya Bang ya. Kayaknya penting. Self care itu penting banget. Nah, seberapa penting sih untuk kita melakukan self care ini, dan apakah kita harus benar-benar menyediakan waktu khusus atau memprioritaskan diri ini untuk mendapatkan self care? Untuk mendapatkan self care ini atau prioritas gitu ya untuk diri kita. Jadi kenapa tidak untuk memprioritaskan diri kita? Ada waktunya memang kita harus memprioritaskan diri kita ya gitu. Jadi agar tidak terjadi yang tadi burnout tadi, jangan sampai sudah burnout gitu baru kita melakukan prioritas terhadap diri kita seperti itu. Jadi harusnya memang bukan harusnya tapi sebaiknya memang gitu ada waktu tertentu memang yang digunakan untuk mereward diri kita, melakukan perawatan nih terhadap baik fisik maupun mental kita gitu ya. Jadi kadang kan cewek-cewek gitu, saya mau ke salon nih, mau self care gitu kan. Jadi hari libur, jadi ke salon dari pagi sampai malam gitu kan. Jadi semua perawatan dipakai, why not? Kenapa tidak gitu. Jadi kita itu pentingnya memang menghargai diri kita, itu salah satu cara. Iya betul. Siapa lagi yang mau menghargai kita kalau bukan diri kita sendiri? Gini loh, kan kita kadang misalnya sering nih kayak self care atau misalnya kita ngomong ini
ini reward buat diri kita sendiri gitu. Tapi kan tidak jarang di luar sana kadang memandang negatif tentang self-care kita nih, kayak alay ikut-ikutan, atau mungkin kadang kayak apa sih pemborosan diri, atau mungkin kayak wasting time, kayak kata dokter tadi, mungkin self-care-nya tiduran gitu kan, kayak wasting time, padahal ada yang hal produktif. Nah, kalau nanggepin hal-hal seperti itu kayak gimana? Oke, baik, kita mulai dulu dari ini ya. Tidak mungkin tidak akan ada orang yang bicara, mau sampai kapanpun gitu ya. Jadi semua sisi itu pasti ada terlihat terekspos tuh dari sisi baik dan sisi buruknya gitu. Ya, orang tidak mungkin kita mencegah orang lain untuk berbicara gitu. Tapi bagaimana cara kita menanggapi itu yang paling penting ya. Jadi tidak mungkin mendiamkan orang lain gitu ya. Kamu kok ngomongin aku gini sih gitu ya, atau kayak gini, atau kita menanggapin terus ya. Ya mau aku atau apa gitu. Jangan, ini maksud saya karena suara-suara itu akan tetap ada gitu. Jadi bagaimana cara tanggapan kita saja gitu. Oh tidak, kita tahu yang kita lakukan adalah hal yang terbaik untuk diri kita. Begitu. Ini cara saya memvalidasi diri saya. Ini cara saya untuk memang menyembuhkan yang kemarin kan, misalnya sudah capek banget nih gitu. Sudah ini cara saya memang untuk merawat diri saya gitu. Kan tidak ada orang yang tahu kecuali diri kita sendiri. Berarti lebih ke ya udah cuek aja ya. Yang penting saya happy, Mas Fauzi happy gitu ya. Itu memang kata dokter ya. Kontrol apa yang bisa kita kontrol. Omongan orang ataupun pendapatnya orang ataupun bagaimana orang berpikir tentang kita itu tidak bisa kita kontrol. Jadi kita bisa pikirkan. Habisin waktu, lebih baik kita tidur saja ya. Betul. Tidur dari pagi ke pagi ya. Tapi dari tadi kita belum dengar Mas Pandu loh, self-care-nya apa gitu dari tadi. Mas Pandu ini self-care-nya seperti apa ya di rumah? Bilang kalau self-care saya itu tadi kan Mas Fauzi membaca, Bu Dokter membaca, memasak. Mungkin saya lebih ke menikmati nyiram tanaman. Produktif sekali ya. Tanaman saya mungkin di rumah bisa disiram ya, Mas Pandu ya. Sebagai netizen, saya akan melakukan. Salah satu netizen ya. Pantas. Ini cabang mana mungkin ya? Saya akan buka untuk khusus cabang Lombok Barat. Oke, cabang Lombok Barat. Ada fanbase-nya ya. Oke, nyiram tanaman ya, unik sekali ya, Bang. Iya, nyiram tanaman karena mungkin kalau kata dokter kan tadi baca, nikmatin makanan itu nikmat ya. Kalau saya sendiri kayak lihat tanamannya hijau subur sampai berbuah, berbunga itu kayak kepuasan tersendiri. Self-care-nya memberi kehidupan untuk makhluk hidup lainnya. Pejuang ini ya, green penghijauan. Green penghijauan ya. Oke. Tadi kita mungkin sudah membahas sedikit tentang self-care ya. Sekarang kita menjerumus ke lebih dalam lagi. Kalau misalnya Dok, akhirnya kita kayak tadi dokter bilang kita burn out dan kita lalai untuk memperhatikan diri kita dan muncul nih dampak-dampaknya. Ya, mungkin kelelahan, mungkin bahkan sampai stres dan juga depresi. Nah, sebenarnya self care ini sejauh apa sih dampaknya buat kesehatan mental kita? Dan apakah bisa kita mencegah munculnya kesehatan mental dengan melakukan self care secara rutin? Jadi sebenarnya self care itu juga tidak dipaksakan ya. Nah, jadi memang jika ada memang waktunya dan memang kalau kita sudah merasa sudah penuh nih gitu kan, ada ya sering kan ya merasa bahwa moodnya sudah mulai tidak enak dan yang lain, ya segeralah untuk mencari cara untuk bisa merawat diri ya, tadi ya baik fisik maupun mental tadi. Nah, kalau dampaknya jelas, dampaknya luar biasa sekali ya menurut saya ya. Jadi kalau kita berhenti sejenak di rutinitas, jangankan hal yang itu, kadang kita rutinitas nih pagi ke kantor jam 7 sudah di kantor gitu kan ya, sampai nanti kita jam 4 gitu tiap hari dari Senin sampai Jumat. Rutinitas itu pun bisa menyebabkan kita seperti burn out ya, walaupun mungkin tidak terlalu banyak kerjaan yang kita punya ya, tapi rutinitas sendiri itu saja juga bisa menyebabkan burn out karena rutin terus terjadi monoton. Nah, ada kalanya salah satunya dengan cara yang tadi kita tukar-tukar jadwalnya caranya. Betul, misalnya kalau pagi misalnya nih ya, saya dari pagi sampai ini biasanya saya visita dulu baru untuk ke poli atau ini gitu, jadi saya tukar gitu, ke poli saya dulu baru nanti visita atau yang lainnya, jadi ditukar-tukar jadi agar tidak monoton. Ya, itu salah satu mungkin caranya, caranya mengakali rutinitas gitu ya.
Kemudian apabila memang sudah penuh rutin gitu ya, sudah seperti itu, sudah jangan sampai ambang batas meledak gitu ya, baru lakukan self care. Nah, jadi kita tahu batas kita. Nah, itu kenali batas kita gitu. Nah, kalau sudah di batas itu oke, ini it's time gitu. Ini saatnya. Saya harus ini self care. Entah itu satu minggu sekali, kan setiap orang kan punya batasnya sendiri-sendiri ya. Entah itu 1 minggu sekali, 1 bulan sekali gitu, atau bagaimana, atau bahkan orang yang memang melakukan rutinitas itu sebenarnya adalah self care-nya dia gitu. Ada yang seperti itu. Jadi pulang kerja enggak, aku self care, setiap hari dia bahkan bisa self care gitu. Jadi apa? Dengan cara hanya mandi di bak mandi air hangat gitu kan, tanpa ini gitu ya, atau melakukan perawatan sendiri di rumah gitu ya, tanpa didistract oleh apapun gitu. Jadi tanpa diganggu oleh apapun gitu, sambil minum teh gitu, sambil apa, itu salah satu self care yang sederhana. Jadi Dok, ngomong-ngomong tadi Bu Dok menyebut tentang self care yang tanpa di-distract apapun ya. Nah, kalau misalnya kita ngomong di-distract kan mungkin kita udah tahu nih tentang pengalamannya, ilmu tentang self care dan sebagainya. Tapi kan apakah perlu kita mensosialisasikan ini ke keluarga terdekat, khususnya kalau kita yang sudah berumah tangga, mungkin ada pasangan di rumah yang kita berharap pulang dari sini kita akan self care dikit, tapi ternyata kenyataan di rumah berbeda nih. Apakah perlu kita sampaikan terkait self care? Ya, jadi sebenarnya kan balik lagi tadi, setiap orang kan punya ini ya, punya caranya sendiri untuk self care. Tidak harus sendiri ya, tidak harus ini ya. Bahkan berdua dengan suami atau dengan istri itu juga bisa jadi salah satu self care ya gitu. Jadi tergantung nanti self care-nya dia apa. Tapi kalau dia bilang misalnya saya lagi tidak enak gitu ya, sedang penuh, sedang apa begitu, saya ingin coba sendiri dulu, why not kita katakan kepada pasangan kita, sebentar ya, 15 menit saja. Berarti penting komunikasi. Betul, yang paling dikedepankan komunikasi. Enggak mungkin kan Pak, maksud saya laki-laki dan wanita itu tetap harus berkomunikasi ya dalam rumah tangga ya, karena tidak jadi cenayang untuk salah satunya ya, betul ya. Jadi tidak mungkin suami akan mengetahui isi hati kita, atau istri akan mengetahui isi hati suami kalau itu tidak dikomunikasikan gitu. Jadi memang tetap harus komunikasi, karena kita bukan dukun tadi, bukan cenayang. Iya, tiba-tiba udah saya tahu isi pikirannya, tidak begitu. Ya, tapi justru tantangannya di sana, Dok ya. Betul. Mencoba membuka komunikasi. Ya. Karena kan kita masing-masing punya ego yang cukup besar ya. Jadi masing-masing memegang egonya sendiri. Jadi mungkin tantangannya di sana tuh, untuk saling terbuka, untuk saling komunikasikan. Jangan sampai miskomunikasi, maunya niatnya self care, jadi gontok-gontokan ya. Iya, dilihat ini istirahat terus nih. Kapan kerjanya nih gitu kan. Jadi beruntung sekali ya Bu Dok kalau misalnya satu pasangan tuh punya self care yang mungkin bisa dikatakan sama atau mirip gitu. Iya. Karena kan kalau misalnya kayak Bu Dokter ya, mungkin kalau misalnya masak dan sebagainya bisa menyajikan ke pasangan kayak gitu. Nah, apa daya kalau saya tapi kan membuat berbuah, nanti kan tanamannya berbuah. Dan saya mengajak istri, ayo kita siram tanaman gitu. Iya. Ya, berarti nanti buat keran baru nanti ya. Biar keran. Kebun mungkin ya, berikutnya kebun RSJ ditanamin gitu ya. RSJ besar banget nggak tuh. Oke. Kalau misalnya nih kita sudah membahas banyak ya, self care itu banyak jenisnya, ada masing-masing punya self care-nya sendiri. Dan emang Sobat Jiwa kayaknya emang harus dibiasakan, harus kita sempetin tuh self care-nya 5 menit bahkan 10 menit. Ya karena kan apalagi kalau usia kita ya Mas Pandu udah mulai kerja dan juga berkeluarga, waktunya harus bisa kita bagikan proporsinya gitu, buat keluarga, buat kerja. Dan mungkin untuk diri sendiri sangat sedikit jendelanya ya, sangat sedikit. Jadi kayak benar-benar harus bisa mengatur waktu dan juga kayak tadi menilai ya sejauh mana sih kita bisa melakukan self care untuk diri sendiri. Oke, sebelum penutup Dok, mungkin terakhir pertanyaan saya adalah kalau misalnya nih kita sudah tahu self care kita apa, terus gimana cara kita melakukannya dalam keseharian kita, gimana sih supaya kita bisa konsisten nih, karena kan kita tuh penting ya, self care itu penting Mas Andi. Dan ini perlu supaya tidak terjadi burnout yang kita dilepas sama. Gimana cara kita biar bisa konsisten dan ini tetap menjadi sebuah pola kebiasaan agar nantinya kita tuh bisa tetap sehat.
sekali lagi saya tegaskan bahwa self care itu bukan suatu pemaksaan ya. Jadi kayak tadi konsisten lah atau apalah gitu, tidak. Jadi memang kita yang tahu kapan itu kita bisa lakukan gitu. Jadi kita tidak memaksakan gitu, maksudnya harus konsisten melakukan ini, harus apa, tidak gitu. Jadi itu suatu hal yang rileks yang bisa kamu lakukan kapan saja begitu. Jadi tidak harus konsisten, sekali seminggu nih saya harus lakukan self care, terus minggu depan saya nggak bisa nih, gimana nih. Nah, jangan sampai terjadi begitu. Jadi jangan nanti akhirnya nggak rileksnya karena nggak bisa self care tadi gitu. Sedangkan itu bisa berarti self care bisa jadi negatif. Betul, ya? itu bisa jadi suatu pemaksaan terhadap diri kita. Saya harus melakukan ini kalau nggak gini nanti saya burn out. Nah, jadi itu timbul lagi kecemasan. Nah, jadi pesan saya sih untuk ini self care itu sebaiknya memang sesempatnya saja, sesempat yang bisa saja gitu. Jadi tidak harus yang memaksakan kondisi gitu. Jadi tahu sekarang saya nggak enak, bahkan 5 menit saya dengan minum teh saja, dengan sendiri minum teh atau apa itu sudah bisa self care gitu. Tapi jadi tidak harus untuk ini. Kalau yang kayak gitu udah, apakah ada yang self care yang harus dipaksakan atau bagaimana? Self care yang harus dipaksakan, yang maksudnya mungkin kayak ada momen-momen tertentu yang harus nih self care kayak gitu, atau mungkin memang seperti kayak Bu Dokter barusan ya sesempatnya saja, atau memang ada yang harus mungkin momen-momen ya crowded, momen-momen dimana mungkin kita kayak kata Mas Uji tadi burnout dan sebagainya, itu apakah memang harus paksakan self care atau memang sesempatnya saja? Sesempatnya saja. Satu sih itu sesempatnya saja, karena kita juga kan punya rutinitas yang berbeda ya. Betul kan ya? Kita punya pekerjaan yang berbeda, kita ininya berbeda. Yang tahu, sekali lagi yang paling penting adalah kenali diri. Kapan kita merasa penuh tadi gitu. Jadi tidak harus dipaksakan ya apa gitu. Tapi kalau misalnya memang sudah merasa penuh tadi, itu bukan dipaksakan kan jadinya ya, berarti memang saya butuh untuk melakukan itu begitu. Jadi tidak ada kata pemaksaan maksudnya tadi gitu ya, saya harus nih ini atau dipaksakan gitu, tidak. Jadi self care itu tidak dipaksakan gitu. Jadi itu mengalir begitu saja. Harus kenali diri ya. Betul. Kenali diri itu ya. Garis bawahi episode kali ini, kenali diri. Kenali diri, betul. Jangan dipaksakan ya. Nanti kayak katanya Bu Dokter, harus ternyata nggak sempat. Betul. Jadi stres sendiri. Iya. Ya, payah. Ya, jadi jangan sampai ya. Jadi silakan disesuaikanlah. Teman-teman pasti Sobat Jiwa punya waktunya, punya jadwalnya sendiri, punya rutinitas sendiri dengan segala kesibukannya. Disesuaikanlah dengan jadwal kalian. Jadi tentunya punya cara sendiri ya. Betul. Nah, kalau sesuai tema paling mudah ya tidur. Cukup tidur. Ambil bantar, gelar kasur, tidur. Sudah tidur. Self care udah itu. Oke, jadi sudah menjadi penutup ya dari Bu Dokter. Atau Dokter ada mau yang disampaikan lagi terkait tema kita hari ini? Ada kesimpulan mungkin dari Bu Dokter? Khususnya buat netizen dan para Sobat Jiwa di rumah. Mungkin pesan dari Bu Dokter. Baik, ini temanya bagus sekali sebenarnya ya, self care, karena tanpa kita sadari kadang kita juga melupakan diri kita sendiri. Dengan kita berusaha untuk membahagiakan orang lain, berusaha terlihat untuk perfeksionis dan yang lainnya ya, tapi kadang kita lupa untuk self care atau untuk merawat diri kita sendiri, baik fisik maupun mental. Jadi validasilah dirimu gitu ya. Self care, lakukan self care, validasi dirimu, hargai dirimu. Jadi tidak ada yang bisa menghargai diri kita seperti kita menghargai diri kita. Jadi hargai dulu diri kita ya. Jadi kita setelah kita bisa menghargai diri kita sendiri, jadi kita bisa menghargai orang lain gitu ya. Jadi tetap pedulikan diri kita juga gitu, tidak harus melulu tentang orang lain. Dalam banget, perlu di note tuh ya. Aduh, kemoto bahasa Sasaknya ya, luar biasa ya. Hargai diri kita dulu ya. Iya, hargai. Enggak melulu hargai orang lain dulu. Iya. Mungkin dari Mas Pandu ada pantun sebelum kita menutup bincang jiwa episode kali ini? Ada pantun atau apa? Kata-kata mutiara. Wih, luar biasa. Kata-kata mutiara mungkin lebih kayak udah kalau lagi suntuk, lagi bingung, tidur aja gitu. Luar biasa. Padat dan jelas. Habis ini saya tidur nih, gelar kasur di sini. Kita bertiga tidur di sini, jangan dong. Sekarang saya juga mau ikutin Mas Pandu. Saya punya kata-kata mutiara. Mutiaranya keluar. Iya, mutiara Sukma. Marilah kita peduli dan cintai diri kita sendiri.
Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Wah. Selalu keren ya. Oke, jadi seperti itu. Terima kasih Sobat Jiwa sudah menyaksikan episode kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami pamit, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Terima kasih.